Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan membahas kisah dari 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah kisah dari agama Ibrahimiyah atau agama Samawi, atau agama yang berasal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menceritakan tentang 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Nah, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, di mana para pemuda ini bersembunyi di dalam sebuah gua Wasit namanya. Sebenarnya ada banyak versi juga mengenai nama gua ini. Nah, gua ini terletak sekitar 8 km dari kota Aman, Yordania, untuk bisa melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus yang pada saat itu memang memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang menolak untuk menyembah berhala atau menyembah dirinya, karena dia ingin mengembalikan ajaran agama Romawi kuno. Dan kisah ini ada di dalam Al-Quran, pastinya di surah Al-Kahfi, yang berarti para penghuni gua, yaitu ayat 9 sampai ayat 26. Nah, kendati tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran terkait nama-nama pemuda Ashabul Kahfi dan lokasi tempat gua tersebut, banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa kejadian Al-Kahfi di dalam Al-Quran ini adalah kejadian nyata yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan ketujuh pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya ini memang memiliki nama-nama. Nah, nama-nama ini disandarkan kepada sebuah riwayat sahabat Ibnu Abbas, di mana nama-nama pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Tamlika, Muksalmina, Mikaslimina, Martelius, Cassitius, Sidemius, dan satu pengembala yang bernama Valias Tayunis, dan anjingnya yang bernama Kitmir atau Himran atau Rayyan. Nah, memang ada beragam pendapat mengenai nama anjingnya ini. Dan menurut para ulama, nama-nama dari anggota Ashabul Kahfi ini memiliki banyak sekali faedah, manfaat, dan juga kegunaan. Hal ini dikarenakan keberkahan dari nama-nama anggota Ashabul Kahfi yang dianggap telah melakukan perjuangan sulit untuk bisa melawan suatu kezaliman. Bahkan anjingnya yang bernama Kitmir tadi dianggap salah satu hewan dan beberapa hewan yang akan masuk ke dalam surga. Banyak yang berpendapat bahwa kisah ini terjadi di Suriah, tetapi ada juga beberapa ahli Al-Quran yang berpendapat bahwa mereka ini berasal dari Yordania. Dan baik, sekarang kita akan masuk ke cerita kronologi bagaimana para pemuda-pemuda ini akhirnya bisa memutuskan untuk bersembunyi di gua itu. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan. Nah, jadi kisah Ashabul Kahfi ini terungkap berkat penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada 3 orang pendeta Yahudi. Jadi pernah suatu ketika dikala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin. Setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar habis itu adalah Khalifah Umar yang menjadi Amirul Mukminin. Nah, jadi pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Diketahui ada 3 orang. Mereka bertanya, "Wahai Khalifah Umar, bukankah kamu yang memegang kekuasaan sesudah Muhammad dan juga sahabatnya Abu Bakar?" Maka Sayyidina Umar menjawab, "Iya, apa tujuan kalian datang kepada saya?" Mereka menjawab, "Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban itu kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Dan sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberikan jawaban, berarti agama Islam itu batil dan Muhammad bukanlah seorang nabi." Sayyidina Umar mendengar pertanyaan dari pendeta tersebut, dan Sayyidina Umar menjawab, "Baiklah, silahkan Anda bertanya tentang apa saja yang ingin kalian tanyakan." Nah, pada saat itu, mereka mengajukan beberapa pertanyaan sulit kepada Khalifah Umar. Dan banyak sekali pertanyaan yang tidak saya bahas di sini. Tetapi yang jelas pada saat itu, karena Khalifah Umar bin Khattab ini tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, maka Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau, pun membantu Umar untuk menjawabnya. Dan Ali radhiyallahu an pun berhasil menjawab semua pertanyaan tersebut. Dan dari jawaban yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, 2 di antara 3 orang pendeta itu akhirnya langsung memeluk agama Islam. Tetapi seorang pendeta lain tidak mau masuk Islam. Maka dia bangun dan berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali,
hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu lagi hal yang ingin kutanyakan kepadamu. Tanyakanlah apa saja yang ingin kau tanyakan, jawab Sayyidina Ali. Coba sekarang kamu terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Kata pendeta tadi. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib pun langsung berkata, "Hai pendeta Yahudi, mereka itu adalah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu." Maka pendeta Yahudi itu pun menjawab lagi, "Aku sudah banyak mendengar tentang Al-Quran kalian itu. Jika engkau memang betul-betul tahu, wali, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Jika kamu bisa menjelaskan itu dengan baik, saya akan memeluk Islam," kata pendeta Yahudi yang terakhir tadi. Barulah akhirnya Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Baiklah, saya akan bercerita." Dan kata Ali bin Abi Thalib, cerita ini beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Saat itu Ali bin Abi Thalib langsung membetulkan duduknya. Beliau menekuk lutut ke depan perut beliau dan beliau bercerita secara detail dan rinci. Nah, begini ceritanya. Jadi, kisah itu terjadi di negara Romawi, di sebuah kota yang bernama Absus di Yordania. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus, yang sekarang terletak di dalam wilayah Turki. Penduduk negeri itu dulunya mempunyai seorang raja yang sangat baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya pun didengar sama seorang raja Persia yang bernama Dikyanus tadi. Nah, dia ini adalah seorang raja yang kafir, congkak sekali, dan zalim. Dan dia pun datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya. Dan akhirnya dia berhasil menguasai kota Absus. Nah, kemudian olehnya kota itu dijadikanlah ibu kota kerajaan. Lalu dibangunlah sebuah istana yang megah sekali, yang terbuat dari batu dan marmer. Yang panjang istana itu lebih kurang 8 km, lebarnya pun yaitu 8 km. Pilar-pilarnya, lampu-lampunya, sampai rantai-rantai lampu yang jumlahnya ribuan, semuanya terbuat dari emas. Tiap malam api di istana itu dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum sekali baunya. Terus di sebelah timur dan barat serambi istana itu dibuat kayak lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah, hingga sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, sinar itu dapat selalu menerangi serambi. Nah, raja itu juga membuat sebuah singgasana dari emas, panjangnya 80 hasta, lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanan dan kiri singgasana itu masing-masing tersedia 80 buah kursi yang terbuat dari emas juga semuanya. Setelah itu nanti para hulu balang kerajaan, para pepatih, para penguasa-penguasa tinggilah pokoknya yang duduk di sana menemui raja. Nah, raja ini duduk di singgasananya dengan mengenakan mahkota yang terbuat dari kepingan-kepingan emas berkaki 9 buah. Dan tiap kakinya itu bertaburan mutiara yang memantulkan cahayanya laksana bintang-bintang menerangi langit. Dan raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan yang terdiri dari anak-anak para hulu balang. Dan semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Dan celana mereka ini juga terbuat dari sutra. Dan semua pelayan-pelayannya raja ini dihiasi dengan gelang-gelang kaki yang cantik sekali. Masing-masing dari mereka itu dikasih tongkat yang terbuat dari emas. Tetapi mereka harus berdiri di belakang raja sebanyak 50 orang begitu. Dan selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang pemuda yang terdiri dari anak-anaknya para cendekiawan untuk dijadikan menteri-menteri atau kaki tangannya lagi. Raja ini tidak akan mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan mereka berenam ini. Nah, 6 orang menteri-menteri atau kaki tangannya ini selalu berada di kanan dan kiri raja. 3 kanan dan 3 di kiri.
Tiga orang yang berdiri di sebelah kanannya raja ini bernama Tamlika, Muksalmina, dan Miksalimina. Yang di sebelah kiri itu namanya Martelius, Cassitius, dan Sideus. Raja pokoknya selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan apapun. Raja ini sangat sayang sama mereka berenam ini. Nah, diketahui juga raja berada di atas singgasana kekuasaan itu selama 30 tahun. Dan selama itu juga raja itu tidak pernah diserang penyakit apapun. Dia tidak pernah merasa pusing kepala, tidak pernah sakit perut, tidak pernah demam. Pokoknya raja ini sehat terus dan tidak pernah sekalipun dia diserang penyakit. Nah, karena itu sang raja ini merasa, kok aku tidak pernah sakit? Maka dia pun mulai congkak, durhaka, zalim. Barulah di situ dia mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan dan dia tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Raja itu pun akhirnya kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya dan dia mengatakan, barang siapa yang taat dan patuh sama aku, akan kuberikan pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat dan tidak bersedia mengikuti kemauanku, akan kubunuh mereka. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauan si raja ini. Mereka semua menganggap bahwa si raja Dicyanus itu Tuhannya. Nah, dalam masa yang cukup lama, semua orang masyarakat itu pun patuh kepada raja tersebut sampai dia disembah, dia dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pada suatu hari saat perayaan ulang tahunnya Raja Dicyanus tiba. Raja yang memang lagi duduk di atas singgasana dengan mahkota yang besar di atas kepalanya itu, tiba-tiba didatangi sama orang hulu balang. Dia bilang, "Wahai raja, akan ada bala tentara asing yang masuk menyerbu wilayah kerajaan ini." Raja Dicyanus yang mendengar berita mengejutkan itu, karena selama ini dia belum pernah diserang, dia pun langsung kebingungan. Masa iya? Sampai tanpa disadarinya mahkota yang sudah dipakai itu di kepalanya pun jatuh. Dan dia pun ikut terpelanting dari atas singgasananya. Saking syoknya raja ini. Nah, salah seorang kaki tangannya yang berdiri di sebelah kanan itu, yaitu Tamlika. Beliau memang dikenal sangat cerdas, sangat-sangat cerdas. Dia memperhatikan keadaan si raja dan dia langsung ngebatin dalam hatinya. Kalau raja itu betul-betul Tuhan, harusnya dia tidak bingung. Harusnya dia tidak takut. Harusnya dia tidak jatuh dari singgasananya. Bahkan kalau dipikir-pikir, harusnya dia tidak tidur. Harusnya dia tidak buang air kecil. Harusnya tidak buang air besar. Terpikir langsung di benaknya Tamlika. Dan itu semua bukanlah sifat-sifat dari Tuhan. Nah, di sisi lain, 6 kaki tangan raja itu pun termasuk Tamlika pastinya akan selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran setiap harinya. Misalnya hari ini di rumah Tamlika, besoknya di rumah Muksalmina, selalu bergantian setiap hari. Nah, hari itu tibalah gilirannya pertemuan diadakan di rumah Tamlika. Mereka berkumpul di rumah Tamlika. Seperti biasa, mereka makan dan minum. Tetapi di sana Tamlika tidak ikut makan dan tidak ikut minum. Dan 5 orang temannya ini heran dan mereka bertanya, "Wahai saudaraku Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" Maka Tamlika pun menjawab, "Wahai teman-teman, hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum. Bahkan aku tidak mau tidur." Teman-temannya pun bertanya lagi, "Apa yang merisaukan hatimu, wahai Tamlika?" Dan Tamlika menjawab, "Begini, sudah lama aku memikirkan soal langit. Aku terus bertanya kepada diriku, siapakah yang mengangkat langit itu ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Lalu siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapa yang membentangkan dan menghamparkannya di cakrawala? Siapa yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa supaya tidak goyang, tidak goncang dan tidak miring? Aku juga sudah lama sekali memikirkan tentang diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberiku makan kepadaku? Semuanya itu ada yang membuat. Dan itu bukanlah Raja Dicyanus. Itulah kata Tamlika. Nah, teman-teman Tamlika yang mendengar hal itu pun langsung bertekuk lutut di hadapannya. Tiba-tiba mereka pun berkata, "Wahai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu." Ternyata mereka berlima ini pun berpikir hal yang sama dengan Tamlika. Bukan raja itu Tuhan kita. Maka teman-temannya bilang,
Oleh karena itu Tamlika, baiknya sekarang engkau tunjukkan kami semua jalan keluar. Maka Tamlika yang mendengar hal yang dirasakan ini sesuai juga dengan kelima temannya, dia pun berkata, wahai saudara-saudaraku, baik aku maupun kalian tidak menemukan ide lain selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, dan kita pergi kepada raja pencipta langit dan bumi. Kami setuju semua dengan pendapatmu, hai saudaraku, kata teman-teman Tamlika yang bersahut-sahutan. Dan Tamlika pun langsung berdiri, terus beranjak pergi menjual buah yang sejenis dengan buah kurma. Dan dia berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Kemudian uang itu diselipkan dalam kantong bajunya. Lalu mereka pun berangkat berkendaraan kuda bersama-sama meninggalkan kota itu. Nah, ini terjadi di hari ulang tahun raja. Raja yang sedang mengadakan pesta berhari-hari, namun kaki tangan raja pergi semua meninggalkan raja. Nah, setelah berjalan kurang lebih 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, wahai saudara-saudaraku, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda kalian dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan kita serta memberikan kita jalan keluar. Mereka semua setuju dan turun dari kuda masing-masing. Lalu mereka berjalan kaki sejauh kurang lebih 35 km. Karena saking jauhnya perjalanan mereka, itu kaki mereka bengkak, berdarah karena sudah berjalan kaki sejauh itu. Di tengah kelelahan mereka, tiba-tiba datanglah seorang pengembala kambing. Pengembala itu bernama Falyastad Yunis. Nah, belum sempat pengembala itu berkata apa-apa, 6 orang dari kerajaan itu langsung berkata, hai pengembala, apakah engkau punya air minum atau susu? Kami begitu haus, kami sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Maka pengembala itu bilang, aku punya semua yang kalian inginkan. Tapi kulihat dari wajah kalian dan penampilan kalian, sepertinya kalian dari orang kerajaan. Kalian pasti bangsawan. Dan sepertinya aku lihat kalian baru saja melarikan diri dari sesuatu. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian, kata pengembala tadi. Mereka pun berkata, aduh susahnya orang ini, cuma minta air saja tetapi banyak sekali pertanyaannya. Nah, di situ barulah Tamlika mengatakan, kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta. Tapi sebelum saya bercerita, apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya? Ya, kata pengembala itu. Dan disitulah Tamlika dan teman-temannya menceritakan yang terjadi kepada diri mereka semua tadi. Nah, mendengar cerita dari mereka, pengembala itu pun langsung bertekuk lutut juga di depan mereka. Dia pun mencium kaki mereka dan berkata, dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian. Memikirkan hal yang sama juga. Kalian berhenti saja dulu di sini. Aku mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian. Itulah kata pengembala. Akhirnya Tamlika bersama teman-teman yang lain pun berhenti dan pengembala itu pun pergi untuk mengembalikan kambing-kambing yang dia gembalakan kepada tuannya. Tidak lama kemudian pengembala itu datang lagi. Dia berjalan kaki, tapi diikuti oleh seekor anjing miliknya juga. Anjing ini berwarna kehitam-hitaman yang bernama Kitmir. Nah, ketika 6 orang tadi melihat seekor anjing itu, mereka khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia mereka kepada raja. Akhirnya mereka meminta si pengembala itu, wahai pengembala, usirlah anjing itu. Tapi belum sempat mereka mengucapkan hal itu, tiba-tiba anjing itu melihat ke arah Tamlika, dan anjing itu juga melihat ke arah teman-teman yang lain juga. Dan anjing itu langsung duduk di atas 2 kaki belakangnya, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. Anjing itu berkata, hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh. Dan dengan berbuat demikian, aku bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, anjing itu pun akhirnya dibiarkan saja oleh mereka ikut bersama mereka melakukan perjalanan lagi. Maka si pengembala tadi pun mengajak mereka naik ke sebuah gunung. Di dekat gunung itu ada sebuah gua dan gunung. Gunung itu katanya Gunung Naglus namanya. Dan ada gua di situ yang bernama Gua Wasit atau Gua Kram. Nah, ketika sampai di depan gua itu, secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah. Dan ada juga pancuran mata air yang sangat deras. Mereka pun langsung memakan buah-buahan dan meminum air yang tersedia di sana. Dan mereka pun beristirahat.
Setelah tiba waktu malam, barulah mereka masuk berlindung di dalam gua. Nah, sedangkan anjing yang tadi berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan kaki depannya di depan untuk menghalang-halangi pintu goa. Di dalam goa itu mereka berdoa seperti yang ditulis di dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Mendengar doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka masing-masing. Kepada masing-masing dari pemuda itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Dan maksud mereka setelah masuk dalam goa dan berdoa itu adalah mereka ingin istirahat, ingin tidur. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mencabut nyawa mereka masing-masing. Nah, sampai di sini intinya mereka semua berhasil melarikan diri dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana nasib Raja Degyanus yang sudah ditinggalkan kaki tangannya itu? Pada suatu ketika raja ini baru selesai berpesta, baru dia sadar bahwa kaki tangannya sudah hilang. Dia pun bertanya tentang keberadaan kaki tangannya ini. Tolong cari di mana Tamlika dan kawan-kawannya. Beberapa ajudan yang lain pun mencari keberadaan Tamlika dan kawan-kawannya. Sampailah akhirnya raja diberitahu bahwa, "Wahai raja, mereka sudah melarikan diri." Mendengar hal itu, Raja Degyanus pun langsung marah besar. Dia mengeluarkan semua pasukan berkuda. "Kita harus temukan mereka berenam," kata raja. Maka raja memerintahkan 80.000 pasukan berkuda untuk mencari mereka. Bahkan raja sendiri ikut dalam mencari keberadaan mereka berenam. Dia menurunkan 80.000 pasukan untuk mencari jejak 6 orang kaki tangannya itu yang sedang melarikan diri. Dan sampailah tiba saatnya ketika raja naik ke atas bukit. Raja masuk ke sebuah gua, yang mana gua tersebut adalah tempat mereka bersembunyi. Dan ketika raja masuk, dia pun melihat 6 kaki tangannya yang melarikan diri itu sedang tidur nyenyak. Raja bahkan tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu betul-betul lagi tidur. Nah, kepada para pengikutnya, dia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu sekarang. Suruh datang ke sini sekarang." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka langsung diperintahkan oleh raja untuk menutup rapat pintu gua itu dengan batu-batu dan jiswa. Jadi jiswa ini semacam semen, ditutup gua itu. Dan setelah dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya tadi, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau betul-betul mereka ini tidak berdusta, mintalah tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Sombong sekali raja itu. "Mana bisa kau keluar dari gua itu, sedangkan gua itu sudah kusemen." Mereka tinggal selama 309 tahun di dalam gua yang tertutup rapat tersebut. Selama 3 abad mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah 309 tahun lamanya, setelah masa yang panjang itu berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuatannya mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinarnya, mereka semua terbangun dan mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Tidak ada kerasa capek, mukanya tidak berubah sama sekali. Begitulah, semacam orang baru bangun tidur pagi. Seperti biasa, bahkan seseorang dari mereka berkata, "Malam tadi aku lupa beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mata air." Dan mereka pun merasa bahwa baru tadi malam lupa ibadah kepada Allah. Dan pada saat mereka dibangunkan itu, gua tadi kan tertutup rapat. Dan ternyata sekarang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekas semen sama sekali. Dan setelah mereka tiba di luar gua, tiba-tiba mereka sudah melihat mata air, pepohonan yang tadi sore. Ibaratnya ya baru tadi sore mereka makan sudah kering semua. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka semua mulai merasa lapar. Mereka ini kemudian bertanya satu sama lain, "Siapakah di antara kita yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota untuk membawa uang itu untuk bisa mendapatkan makanan? Tapi nanti yang pergi ke kota harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi," kata mereka. Akhirnya Tamlika berkata, "Wahai saudara-saudaraku, aku saja yang berangkat untuk mendapatkan makanan.
Tetapi pengembala, berikanlah bajumu kepadaku, dan ambillah bajuku ini untukmu, supaya tidak ketahuan. Karena baju mereka itu baju-baju bangsawan, baju kerajaan, dan mereka pun bertukarlah baju. Setelah memakai baju pengembala ini, ia pun berangkat menuju ke kota. Nah, sepanjang jalan beliau melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dia kenal, dan melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahuinya. Ini di mana? Kok aku belum pernah lewat di sini? Begitulah Tamlika bertanya-tanya di dalam hatinya. Setibanya di dekat pintu gerbang kota, ada nampak sesuatu yang aneh. Tamlika melihat ada bendera hijau berkibar di angkasa yang bertuliskan kalimat, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah roh Allah." Itulah tulisannya. Tamlika berhenti sebentar dan memandang bendera itu seolah-olah tidak percaya. Kusangka aku masih tidur, semacam mimpi. Ada bendera bertuliskan ini. Karena pada masa Tamlika, seluruh masyarakat dipaksa untuk menyembah raja, dan sekarang mereka sudah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Tamlika tidak percaya setelah melihat bendera itu. Nah, setelah agak lama beliau memandang dan mengamati bendera itu, beliau pun langsung meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya di situ banyak sekali orang yang sedang memegang Injil, dan pada saat itu Tamlika berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Dan setibanya di sebuah pasar, dia bertanya kepada seorang penjual roti, "Wahai tukang roti, apa nama kota kalian ini?" "Epsus," kata penjual roti. "Lalu siapa nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti tadi. "Kalau yang kau katakan itu benar, urusan yang aku alami ini betul-betul aneh," kata Tamlika. "Baiklah, ambillah uang ini dan berikan roti itu kepadaku." Melihat uang yang diberikan Tamlika, penjual roti itu mulai balik keheranan karena uang yang dibawa oleh Tamlika itu adalah uang zaman lampau. Ukuran dia lebih besar, lebih berat lagi. 1 dirham uang yang dibawa Tamlika sama dengan 10 atau 2/3 dirham waktu itu. Nah, penjual roti itu pun berkata, "Aduh, langka ini, beruntungnya aku hari ini. Rupanya engkau baru saja menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepada aku. Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan ke raja." Dan mendengar hal itu, Tamlika menjawab, "Aku tidak menemukan harta karun. Ini bukan harta karun, ini uangku. Uang ini aku dapat dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Tidak mungkin." "Kamu bohong," kata penjual roti itu. Tidak sama sekali. Ini uang hasil aku menjual kurma. Kemudian aku meninggalkan kota ini karena orang-orang semua menyembah Dikyanus," kata Tamlika. Penjual roti yang mendengar kata-katanya Tamlika yang barusan itu langsung makin marah-marah. Dia berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun ini masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu kepadaku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah engkau sedang memperolok-olok aku?" Di sini, Tamlika tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malahan, dia langsung ditangkap dan langsung dihadapkan menghadap raja. Tapi raja yang baru ini bukan seperti Raja Dikyanus. Dia adalah seorang raja yang baik, raja yang sangat adil, di mana beliau dapat berpikir dan bersikap adil. Dan ketika dihadapkan di depan raja, raja itu pun langsung bertanya kepada orang-orang yang bawa Tamlika, "Bagaimana cerita tentang orang ini?" "Dia menemukan harta karun, wahai baginda," jawab salah seorang dari mereka. Terus raja berkata lagi sama Tamlika, "Engkau tidak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kami supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun yang engkau temukan itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat. Ambillah sisanya untukmu," kata raja. Maka Tamlika pun menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja pun bertanya juga sambil heran-heran, "Engkau penduduk kota ini?" "Betul Paduka," kata Tamlika. "Adakah orang yang kau kenal di sini?" kata raja. "Ada," jawab Tamlika. "Coba sebutkan siapa nama-namanya," kata raja lagi. Tamlika pun menyebutkan nama-nama orang di sana yang dia kenal, kurang lebih 1000 orang. 1000 orang yang disebut oleh Tamlika. Tetapi pada saat itu tidak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja ataupun orang-orang yang hadir di sana. Di antara mereka ada yang berkata semua itu bukanlah orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Raja pun berkata hal demikian. "Saya tidak pernah mendengar nama-nama itu sebelumnya, dan saya tidak pernah kenal mereka sama sekali. Tetapi, apakah kamu mempunyai rumah di kota ini?" tanya raja. "Punya tuanku," jawab Tamlika. "Utuslah seorang perwakilan untuk menemani dia," kata raja. Raja pun kemudian memerintahkan beberapa orang untuk menemani Tamlika ini pergi ke rumahnya. Dan Tamlika pun mengajak mereka menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. "Itu rumahku,"
kata Tamlika. Akhirnya pintu rumah itu langsung diketok. Nah, di sini keluarlah seorang laki-laki yang sudah sangat lanjut usia, sudah tua sekali. Beliau ketakutan melihat ada orang kerajaan yang datang. Terus kakek-kakek itu berkata, "Kalian perlu apa?" Maka utusan raja pun mengatakan orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Kakek tua yang mendengar itu pun marah dengan mereka. Dia berkata, "Ini rumahku," sambil mengamat tubuh Tamlika. "Siapa namamu?" kata si kakek. Tamlika pun dengan lantang berkata, "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu mendengar. "Coba ulangi lagi." "Aku Tamlika, anak Filistin." Dan betul saja, tiba-tiba orang tua tadi menangis sambil berucap, "Dia adalah kakek buyutku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicyanus, raja yang durhaka. Dia lari berlindung kepada yang maha perkasa pencipta langit dan bumi. Nabi kita Nabi Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita semua dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Dan akhirnya peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu pun kemudian dilaporkan ke hadapan raja. Dengan menunggang kuda, raja pun segera datang menuju tempat Tamlika tersebut yang masih berada di rumah orang tua itu. Raja langsung datang. Dan setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda dan oleh raja, Tamlika diangkat ke atas pundaknya. Sedangkan orang banyak beramai-ramai mencium tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Bagaimana keadaan teman-temanmu?" Karena mereka pun sudah pernah mendengar kisah ini dari Nabi Isa alaihissalam, bahwa ada 6 pemuda yang sudah disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti akan hidup kembali. "Bagaimana keadaan teman-temanmu? Bagaimana keadaan mereka semua?" Raja itu membawa keliling Tamlika ke seluruh kerajaan. Dan pada saat itu Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Dan pada masa itu raja mengutus 2 anggota kerajaan, 2 orang bangsawan istana, semacam orang kepercayaan raja. Yang satu beragama Islam dan seorang lagi beragama Nasrani. 2 orang bangsawan ini bersama pengikutnya masing-masing akhirnya diperintahkan oleh raja untuk membawa pergi Tamlika menuju ke goa untuk mengeluarkan teman-temannya dan membawa kembali ke kota. Dan pergilah mereka. Setibanya di dekat goa, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka. Tamlika bilang, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerciknya senjata. Mereka pasti menduga Dicyanus datang dan mereka bakal mati semua nanti. Mereka bisa panik. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri datang menemui mereka dan memberitahu mereka semua yang sudah terjadi." Akhirnya semua menyetujui. Berhentilah mereka di situ. Di satu titik untuk menunggu Tamlika. Tamlika pun masuk ke dalam gua. Berjalan sebentar, masuklah seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-teman Tamlika langsung berdiri kegirangan. "Wahai Tamlika, syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicyanus." Maka Tamlika menjawab, "Bukan itu lagi urusan kita, wahai saudaraku. Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" Mereka menjawab, "Kita di sini paling lama 2 hari." Lalu Tamlika bilang, "Tidak, kita di sini sudah tinggal selama 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti dan penduduk kota itu semua sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Dan mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian teman-temanku." Teman-teman Tamlika yang mendengar itu juga keheranan. Mereka pada kebingungan juga. Tetapi kemudian mereka menyahut seperti ini, "Wahai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kau inginkan?" kata Tamlika. Teman-temannya berkata lagi, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga." Akhirnya Tamlika pun menyetujuinya. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas langit dan kemudian berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kebenaran yang telah kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Itulah permintaan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun langsung mengabulkan permohonan mereka. Lalu Allah memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan pintu gua tersebut tanpa bekas sama sekali. 2 orang bangsawan yang menunggu-nunggu di luar itu dan melihat hal tersebut segera maju mendekati goa. Berputar-putar selama 7 hari 7 malam untuk mencari pintu goa itu. Tetapi tidak ditemukan pintu sama sekali. Tidak ada hasilnya. Mereka tidak dapat
menemukan lubang kecil untuk jalan masuk ke dalam gua. Tidak bisa. Dan pada saat itu, dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang bangsawan tadi memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Saksinya mereka berdua, yaitu orang kepercayaan raja, dua bangsawan dari raja, dan Masya Allah. Dan sampai disinilah cerita yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Ashabul Kahfi atau para penghuni gua. Dan di saat menutup cerita tersebut, Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Itulah wahai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang sudah aku ceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Taurat kalian?" Maka pendeta Yahudi itu yang tinggal satu lagi itu pun berkata, "Ya Ali bin Abi Thalib, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi walau satu huruf pun. Sekarang, engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi lagi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau adalah orang yang paling berilmu di kalangan umat ini." Karena Ali bin Abi Thalib memang terkenal dengan cerdasnya. Nah, demikianlah hikayat tentang para penghuni gua itu, atau Ashabul Kahfi. Dan ini berdasarkan kutipan dari kitab Qisasul Anbiya. Dan jadi itulah beberapa hal yang dapat menjadi teladan dari kisah Ashabul Kahfi ini. Dan semoga kisah ini mendapat manfaat dalam kehidupan kita agar termasuk kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Dan jangan lupa rutin membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malamnya Jumat. Karena niscaya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari telapak kakinya sampai ke langit. Dan cahaya itu juga akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat nanti. Dan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara dua Jumat. Dan yuk sama-sama kita amalkan ini biar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.